Pernahkah kamu mendengar ada orang yang bilang daging anjing halal dimakan? Di Baghdad, dulu pernah ada seorang ulama pendatang yang berani mengucapkan itu di depan ribuan orang. Dan yang menantangnya adalah Abu Nawas. Hari itu, kota Baghdad yang biasanya tenang mendadak gaduh. Orang-orang di pasar berbisik, para pedagang daging bingung, bahkan tukang sate pun takut salah jual. Semua gara-gara satu khutbah Jumat di Masjid Agung. Seorang ulama tinggi besar dari negeri jauh berdiri di mimbar. Suaranya keras seperti petir. Namanya Syekh Wahabuddin. Ia berkata lantang, "Wahai manusia, jangan terlalu banyak mengharamkan sesuatu. Allah hanya mengharamkan yang disebut dalam Al-Quran. Maka yang tidak disebut, halal. Termasuk daging anjing, jika disembelih dengan nama Allah." Suara itu bergema ke seluruh kota. Orang-orang terperangah. Ada yang tertawa tak percaya, ada yang menunduk takut, dan ada pula yang mulai bertanya-tanya, benarkah begitu? Kabar itu sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Ia terdiam sejenak, lalu memanggil pengawal. "Panggil Abu Nawas. Aku ingin tahu apa yang dikatakan otaknya kali ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah santai, mengenakan jubah lusuh dan membawa tongkat bambu kecil. Ia membungkuk hormat. "Ada yang bisa membuat tuanku marah di hari cerah begini?" Khalifah menghela napas. Ada seorang ulama dari luar negeri yang bilang daging anjing halal. Sekarang seluruh Baghdad jadi gaduh. Petik 2. Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau begitu, mungkin anjing-anjing istana akan bersyukur malam ini." Khalifah menatapnya tajam. "Jangan bercanda dulu. Aku ingin kau debat orang itu besok pagi di aula istana. Tapi hati-hati, ia hafal banyak kitab dan sangat pandai bicara." Abu Nawas mengangguk pelan. Orang yang terlalu hafal kadang lupa berpikir. Biarkan lidahnya bicara, nanti akalnya sendiri yang menjerat. Petik 2. Khalifah terdiam. Ia tahu, kalau Abu Nawas sudah bicara begitu, berarti sesuatu yang menarik akan terjadi. Malamnya, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya. Ia menatap bulan sambil bergumam, "Anjing halal," katanya. "Besok aku ingin lihat, apakah lidahnya lebih tajam dari logikanya." Ia mengambil roti kering, menggigit sedikit, lalu tersenyum. Ilmu tanpa akal itu seperti roti tanpa air, keras dan mudah patah. Keesokan harinya, Baghdad bergetar oleh kabar besar. Di aula istana, sebuah debat akan digelar. Rakyat datang dari segala penjuru. Para pedagang meninggalkan tokonya, ulama-ulama duduk di barisan depan, dan para penjaga berdiri rapat menjaga ketertiban. Di tengah ruangan berdiri Syekh Wahabuddin dengan jubah bersih dan sorban putih berkilau. Di tangannya tergenggam kitab tebal, tanda siap berdebat dengan siapapun. Ia menatap sekeliling dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba suara riuh terdengar. Abu Nawas masuk perlahan, langkahnya santai, wajahnya tenang. Tapi sorot matanya tajam. Ia membungkuk hormat kepada Khalifah, lalu menatap sang Syekh. "Assalamualaikum, wahai Syekh," katanya lembut. "Aku dengar engkau membawa kabar besar, lebih besar dari unta, lebih berat dari kitab. Katanya daging anjing halal." Syekh Wahabuddin tersenyum yakin. "Benar, wahai Abu Nawas. Tidak ada satu ayat pun yang mengharamkan anjing. Maka bagaimana engkau bisa melarangnya?" Abu Nawas mengelus janggutnya pelan. "Menarik. Kalau begitu, aku ingin belajar darimu. Tapi sebelum aku percaya, izinkan aku bertanya satu hal." Semua mata menatap Abu Nawas. Udara seolah berhenti. Ia menatap tajam, bibirnya tersenyum nakal. "Apakah engkau sudah mencicipi daging anjing itu sendiri?" Wahabuddin terkejut. Suasana hening sesaat. Lalu tawa meledak dari para hadirin. Khalifah menahan senyum. Abu Nawas berdiri tenang. "Kalau belum pernah makan, jangan dulu mengajak orang lain makan. Besok, kita buktikan bersama. Aku ingin lihat siapa yang benar-benar berani menelan ilmunya sendiri." Petik 2. Ruang istana bergemuruh. Syekh Wahabuddin terdiam, dan semua orang tahu, debat esok hari tidak akan biasa. Dan disitulah kisah besar dimulai. Karena bagi Abu Nawas, satu gigitan bisa lebih tajam dari 1000 dalil. Pagi itu, aula istana Baghdad penuh sesak. Para ulama, pejabat, dan rakyat berkumpul. Semua ingin menyaksikan debat besar antara Abu Nawas dan Syekh Wahabuddin. Udara terasa tegang, bahkan burung-burung di halaman seolah menahan kicauannya. Syekh Wahabuddin berdiri tegak di tengah ruangan, jubahnya putih bersih, wajahnya penuh keyakinan. Di tangannya, kitab besar terbuka. Ia menghadap Khalifah dengan suara lantang.
Wahai Amirul Mukminin, aku datang membawa ilmu. Aku hanya ingin menegakkan kebenaran bahwa apa yang tidak diharamkan Allah, maka halal bagi manusia. Khalifah mengangguk, kami akan mendengarkan dengan adil. Tapi hari ini, engkau tidak sendiri. Ada seseorang yang akan menimbang ucapanmu dengan akal dan kelucuan yang sama tajamnya. Petik 2. Tiba-tiba pintu besar istana terbuka. Abu Nawas masuk dengan langkah ringan, membawa tongkat bambu kecil dan wajah santai seolah hendak pergi ke pasar. Ia memberi salam dengan senyum. Wahai Khalifah yang bijak, aku datang bukan untuk berdebat, tapi untuk mencari tahu siapa yang lapar akan kebenaran dan siapa yang lapar akan kemenangan. Tawa kecil terdengar di antara hadirin. Tapi Syekh Wahabuddin tidak tersenyum. Abu Nawas, jangan banyak bicara. Jawab saja, apakah engkau bisa tunjukkan satu ayat yang menyebut anjing haram dimakan? Petik 2. Abu Nawas menatapnya tenang. Aku tidak hafal sebanyak engkau, wahai Syekh. Tapi izinkan aku bertanya, apakah semua yang tidak disebut dalam kitab berarti halal? Benar, jawab Syekh Wahabuddin cepat. Hukum asal segala sesuatu adalah halal, kecuali yang jelas diharamkan. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi, kalau begitu, apakah engkau akan meminum racun, karena tidak disebut haram dalam kitab? Suasana mendadak sunyi. Beberapa orang tertawa kecil. Syekh Wahabuddin mengerutkan dahi. Itu bukan soal hukum, itu soal akal sehat. Abu Nawas tersenyum lebar. Akal sehat. Akhirnya kita sepakat di satu hal. Khalifah menatap mereka berdua dengan penuh perhatian. Lanjutkan. Aku ingin tahu sampai mana ilmu bisa menundukkan logika, atau logika menertawakan ilmu. Abu Nawas berjalan pelan mengitari ruangan. Wahai Syekh, aku tidak meragukan hafalanmu. Tapi aku ingin tahu satu hal. Kalau engkau benar-benar yakin daging anjing halal, mengapa engkau tidak memakannya sendiri? Bukankah contoh lebih kuat dari kata-kata? Jangan bermain-main, bentak Syekh Wahabuddin. Aku datang membawa dalil, bukan untuk pertunjukan. Petik 2. Abu Nawas berhenti dan menatapnya dengan mata tajam namun tenang. Kadang, dalil tanpa contoh hanyalah huruf kosong. Dan huruf kosong hanya membuat orang lapar, bukan kenyang. Tawa hadirin kembali pecah. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menatap Khalifah. Wahai tuanku, izinkan aku menyiapkan sesuatu untuk membuktikan pendapat Syekh ini. Khalifah mengangguk penuh rasa ingin tahu. Apa yang akan kau lakukan, Abu Nawas? Petik 2. Besok pagi, jawabnya, aku akan membawa 2 piring daging. Satu dari dapur istana, satu dari pasar. Aku ingin tahu, dari mana Syekh akan memilih makannya. Syekh Wahabuddin menegakkan kepala. Aku tidak takut. Selama disembeli atas nama Allah, semua halal. Abu Nawas tersenyum tipis. Aku harap lidahmu setegar itu besok, wahai Syekh. Karena lidah yang berani bicara, seharusnya juga berani mengecap. Khalifah menatap mereka bergantian, matanya berkilat penuh penasaran. Rakyat berdesakan ingin melihat kelanjutan. Hari itu, Baghdad gempar. Semua membicarakan satu hal, apakah besok Abu Nawas benar-benar akan menyajikan daging anjing di depan istana. Abu Nawas berjalan pulang sambil bersiul kecil. Seorang sahabatnya, Hasan, mengikutinya dari belakang dan bertanya, wahai Abu Nawas, apakah kau benar-benar mau memberi daging anjing kepada Syekh itu? Abu Nawas tertawa. Tentu tidak, aku hanya ingin memberi makan pada pikirannya. Karena perutnya mungkin kenyang, tapi akalnya jelas lapar. Dan malam itu, seluruh kota menunggu. Esok hari, bukan hanya daging yang akan diuji, tapi juga siapa yang benar-benar berani menelan kata-katanya sendiri. Pagi berikutnya, suasana di istana Baghdad seperti pesta besar. Rakyat berbondong-bondong datang lebih awal. Aula megah yang biasanya dipenuhi pejabat kini sesak oleh warga biasa yang ingin menyaksikan pertarungan akal paling panas di kota itu. Di depan ruangan, 2 kursi besar disiapkan. Satu untuk Syekh Wahabuddin, ulama keras yang tak gentar bicara. Satu lagi untuk Abu Nawas, si cerdik dengan lidah setajam pedang dan humor setenang sungai. Khalifah Harun al-Rasyid hadir sendiri untuk menyaksikan. Ia duduk di singgasananya, didampingi wazir dan para pengawal. Hari ini, katanya dengan suara berat, kita tidak hanya mencari siapa yang menang, tapi siapa yang benar. Petik 2. Pelayan istana datang membawa 2 piring tertutup. Aroma daging memenuhi ruangan. Semua mata menatap. Abu Nawas berdiri. Wahai tuanku, inilah 2 piring daging yang akan menjadi saksi.
Satu disembeli atas nama Allah. Satu lagi, kalian tidak perlu tahu asalnya. Terdengar desisan dari hadirin. Beberapa menutup hidung, sebagian menatap penasaran. Syekh Wahabuddin maju dengan penuh percaya diri. Aku tidak takut. Selama disembeli dengan nama Allah, itu halal. Katanya lantang. Abu Nawas mengangguk. Baik, silakan pilih salah satu piring. Syekh itu melangkah maju. Ia melihat dua piring yang tertutup kain putih. Tangan kirinya gemetar sedikit. Ia menunjuk salah satunya. Yang kanan. Abu Nawas tersenyum. Sungguh pilihan yang berani. Silakan, wahai Syekh. Pelayan membuka penutup piring. Aroma daging goreng menyeruak, gurih dan hangat. Semua menatap. Abu Nawas melangkah mendekat. Silakan dimakan. Syekh Wahabuddin menatap piring itu lama. Keringat muncul di dahinya. Aku sudah sarapan, katanya gugup. Abu Nawas tertawa kecil. Sarapan tidak menghalangi mencari kebenaran, wahai Syekh. Katamu halal, bukan? Sorak tawa penonton memenuhi ruangan. Khalifah menahan senyum, tapi matanya tetap tajam. Abu Nawas mengambil sepotong kecil daging dari piring satunya. Ia mencium aromanya, lalu berkata, aku sudah tahu mana yang anjing dan mana yang kambing. Petik 2. Syekh Wahabuddin tersentak. Apa maksudmu? Abu Nawas menatapnya dalam. Engkau takut makan yang halal karena tak yakin lidahmu sekuat dalilmu. Bukankah begitu? Syekh itu marah. Aku tidak takut, tapi aku tidak makan di depan halayak. Abu Nawas tersenyum sinis. Kalau begitu, engkau lebih menjaga gengsi daripada keyakinan. Orang yang benar tidak akan takut meski 1000 mata menatap. Khalifah menatap Syekh itu lama. Benarkah kau yakin itu halal? Syekh Wahabuddin tak menjawab. Ia menunduk. Abu Nawas menatap hadirin. Wahai rakyat Baghdad, lihatlah. Ilmu yang hanya di lidah akan lumpuh di depan piring. Gelak tawa pecah. Syekh Wahabuddin pucat. Tangannya gemetar memegang kitab. Abu Nawas menatapnya sekali lagi. Wahai Syekh, aku tak menghina ilmumu. Aku hanya ingin tahu, apakah engkau mengajar manusia dengan nalar, atau menakut-nakuti mereka dengan kata-kata. Petik 2. Syekh Wahabuddin akhirnya berkata pelan, aku tidak bermaksud menyesatkan. Aku hanya mengartikan hukum sesuai naskahnya. Abu Nawas menjawab tenang, dan aku hanya mengingatkan, bahwa kitab diturunkan untuk orang berakal. Jika semua dibaca tanpa akal, maka bahkan racun pun bisa tampak seperti madu. Khalifah tersenyum tipis. Ruangan hening. Semua mata memandang ke arah Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata kepada pelayan, bawalah piring ini ke anjing penjaga istana. Petik 2. Pelayan pergi, lalu kembali beberapa saat kemudian. Wahai tuanku, anjing itu menolak makan daging yang tadi dipilih Syekh. Sorakan besar mengguncang ruangan. Syekh Wahabuddin tertegun. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. Lihatlah, bahkan anjing tahu apa yang pantas dimakan. Engkau masih mau berselisih dengannya. Khalifah tertawa keras, memecah ketegangan. Abu Nawas, kau benar-benar membuatku sulit marah dan sulit berhenti tertawa. Petik 2. Abu Nawas membungkuk hormat. Tuanku, aku hanya membela logika yang sudah lama kelaparan di meja para cendekiawan. Debat hari itu berakhir tanpa pemenang resmi, tapi semua orang tahu siapa yang benar-benar menang. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani membahas daging anjing halal di Baghdad. Namun Abu Nawas belum selesai. Dalam hatinya, ia tahu ini belum akhir. Karena ia ingin mengajarkan satu hal lagi, bahwa ilmu tanpa akal hanyalah perut kosong dengan kitab di tangan. Dan langkah itu akan ia lakukan esok hari. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Baghdad kembali tenang. Tapi kisah debat antara Abu Nawas dan Syekh Wahabuddin masih jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Di pasar, para pedagang menirukan gaya bicara Abu Nawas sambil tertawa. Di masjid, para ulama diam lebih hati-hati sebelum berbicara soal halal dan haram. Dan di istana, Khalifah Harun al-Rashid tampak lebih sering tersenyum setiap kali nama Abu Nawas disebut. Suatu sore, Abu Nawas dipanggil kembali ke istana. Ia datang dengan langkah santai, membawa tongkat bambu dan mengenakan jubah sederhana. Di depan singgasana, Khalifah duduk ditemani wazir dan beberapa ulama. Salah satunya, ternyata, adalah Syekh Wahabuddin. Tapi kali ini wajah sang Syekh berbeda. Tidak lagi sombong dan kaku, melainkan tenang dan penuh hormat. Khalifah berkata, Abu Nawas, aku memanggilmu bukan untuk berdebat. Aku ingin kau dengar sesuatu. Petik 2.
Syekh Wahabuddin berdiri dan menunduk. Wahai Khalifah, aku datang bukan untuk menentang, tapi untuk meminta izin bicara kepada Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum lembut. Silakan, wahai Syekh. Lidah yang dulu berteriak, hari ini suaranya lebih jernih. Petik 2. Syekh itu berkata pelan tapi tegas, aku sudah berpikir panjang. Aku sadar, aku terlalu sibuk membaca huruf, sampai lupa membaca makna. Aku dulu ingin dianggap paling tahu hukum, tapi justru kehilangan akal yang menjadi dasar hukum itu sendiri. Petik 2. Abu Nawas mengangguk. Orang yang mengakui salah lebih tinggi derajatnya daripada orang yang selalu merasa benar. Itulah tanda ilmu mulai hidup di dalam dada, bukan hanya di kepala. Khalifah menatap keduanya dengan mata berbinar. Baghdad butuh ulama seperti kalian berdua. Satu dengan hafalan, satu dengan akal. Bila dua hal itu bersatu, tak ada kebodohan yang bisa bertahan. Abu Nawas menunduk hormat. Tuanku benar, ilmu tanpa akal itu buta. Akal tanpa ilmu itu liar. Dan keduanya tanpa adab, hanyalah hewan yang pandai bicara. Semua hadirin terdiam. Ucapan itu sederhana tapi dalam. Syekh Wahabuddin menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. Wahai Abu Nawas, jika engkau mengizinkan, aku ingin belajar darimu. Bukan soal dalil, tapi tentang kebijaksanaan. Abu Nawas tersenyum. Dan aku pun akan belajar darimu, wahai Syekh. Karena hafalanmu seperti lautan. Aku hanya ingin menambahkan secangkir logika agar tidak asin. Tawa lembut terdengar di aula. Suasana yang dulu tegang kini berubah jadi hangat. Khalifah lalu berdiri. Hari ini, aku memutuskan sesuatu. Setiap kali ada persoalan pelik yang butuh pertimbangan akal dan dalil, kalian berdua harus duduk bersama. Abu Nawas akan menimbang dengan akal, dan Syekh Wahabuddin akan menimbang dengan ilmu. Bila dua timbangan seimbang, maka itulah kebenaran. Petik 2. Semua orang menyambut dengan takbir dan tepuk tangan. Setelah acara selesai, Abu Nawas berjalan keluar dari istana. Di depan gerbang, anjing kecil yang dulu dibawanya berlari menghampiri, menggoyang-goyangkan ekornya. Abu Nawas jongkok dan mengelus kepalanya. Lihat, katanya lembut, kau tidak tahu ayat, tidak hafal hadits, tapi nalurimu membuat manusia sadar. Kadang Allah mengajar manusia lewat makhluk yang mereka pandang rendah. Petik 2. Ia lalu berdiri, menatap langit Baghdad yang berwarna jingga. Angin sore berhembus pelan. Ilmu memang penting, gumamnya, tapi tanpa akal, manusia bisa menghalalkan apapun yang membuatnya nyaman. Dan tanpa hati, bahkan kebenaran bisa terasa seperti racun. Petik 2. Seorang pengemis tua lewat sambil berkata, wahai Abu Nawas, benarkah daging anjing itu akhirnya haram? Abu Nawas tersenyum. Tanyakan pada lidahmu dan perutmu. Jika akalmu tidak sanggup menelannya, maka Allah pun tidak akan menyuruhmu memakannya. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya tertawa. Tapi di antara tawa itu, semua mengangguk. Karena mereka tahu, di balik kelucuannya, Abu Nawas baru saja memberi pelajaran yang lebih dalam dari 1000 khutbah. Dan malam itu, Baghdad kembali damai. Tak ada lagi yang berani mempermainkan hukum tanpa logika. Di langit, bulan tampak bundar dan tenang, seolah ikut tersenyum melihat manusia yang akhirnya belajar membedakan mana makanan untuk perut, dan mana makanan untuk akal. Sementara Abu Nawas berjalan pulang pelan, menatap anjing kecil di kakinya sambil berbisik. Kalau besok ada orang yang bilang dagingmu halal lagi, kau boleh gigit sedikit telunjuknya. Biar dia belajar, mana yang benar-benar halal. Keesokan harinya, Baghdad masih membicarakan debat besar di istana. Di pasar, di kedai teh, bahkan di masjid-masjid, nama Abu Nawas dan Syekh Wahabuddin jadi bahan omongan. Sebagian menertawakan sang Syekh, sebagian masih penasaran apakah Abu Nawas benar-benar menipu dengan daging itu. Tapi pagi itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Abu Nawas datang lagi ke istana tanpa dipanggil. Ia membawa seekor anjing kecil yang diikat dengan tali. Penjaga istana kaget. Wahai Abu Nawas, untuk apa engkau membawa anjing ke istana Khalifah? Petik 2. Abu Nawas tersenyum. Anjing ini lebih tahu soal halal dan haram daripada beberapa manusia, jadi biarkan dia ikut belajar. Pengawal menahan tawa. Mereka tak berani melarang. Begitu Abu Nawas masuk ke aula, Khalifah sudah menunggunya. Abu Nawas, katanya dengan nada heran, bukankah perdebatan sudah selesai kemarin? Mengapa kau datang lagi dengan binatang ini? Abu Nawas menunduk sopan.
Tuanku, aku datang bukan untuk berdebat, tapi untuk menguji sesuatu. Aku ingin menunjukkan bahwa kebenaran bukan hanya di lidah, tapi juga di hati dan naluri. Khalifah tertarik. Baiklah, tapi di mana Syekh Wahabuddin? Seolah dipanggil, Syekh itu masuk dari pintu samping. Wajahnya pucat, tapi masih menyimpan sisa gengsi. Aku di sini, wahai Amirul Mukminin. Tapi kalau Abu Nawas ingin mempermalukanku lagi, aku tak akan tinggal diam. Abu Nawas menatapnya lembut. Tidak, wahai Syekh. Hari ini aku tidak akan mempermalukanmu. Aku hanya ingin menanyakan satu hal sederhana. Ia menunjuk ke anjing kecil itu. Menurutmu, makhluk ini halal dimakan? Syekh Wahabuddin menjawab tegas, aku sudah katakan, selama disembeli atas nama Allah, maka halal. Petik 2. Abu Nawas mengangguk. Baik, kalau begitu, mari kita uji logika itu. Ia memberi isyarat kepada pelayan. 2 piring daging disajikan di depan anjing kecil itu. 1 berisi daging kambing, 1 lagi berisi potongan daging anjing, atau setidaknya itulah yang mereka kira. Abu Nawas berkata lembut, wahai Syekh, mari kita lihat mana yang dipilih makhluk ini. Jika ia lebih suka daging anjing, maka nalurinya mendukung pendapatmu. Jika tidak, maka mungkin Allah telah memberi petunjuk lewat makhluk yang engkau anggap rendah. Petik 2. Semua orang menahan napas. Anjing kecil itu berjalan mendekat, mencium kedua piring itu, lalu tanpa ragu menjilat dan memakan daging kambing. Ia bahkan menolak piring satunya. Sorak tawa dan tepuk tangan menggema di seluruh aula. Beberapa ulama menunduk malu, sebagian lagi berbisik kagum. Abu Nawas menatap Syekh Wahabuddin. Lihatlah, wahai Syekh, bahkan anjing tahu apa yang pantas dimakan dan apa yang tidak. Maka jika engkau masih bersikeras, engkau lebih rendah dari yang kau sebut halal. Petik 2. Khalifah tak bisa menahan tawa. Tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada serius. Wahai tuanku, lihatlah. Allah memberi naluri pada hewan agar tahu apa yang layak untuknya. Sedang manusia diberi akal agar tahu apa yang layak untuk dirinya. Bila manusia kehilangan akalnya, maka hewan pun lebih mulia darinya. Semua hadirin terdiam. Ucapan itu seperti cambuk yang pelan tapi dalam. Syekh Wahabuddin tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil di depan orang banyak. Suaranya lirih. Aku salah membaca makna, bukan niatku menyesatkan. Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. Tidak ada ilmu yang salah adalah ketika kita merasa paling benar. Ilmu tanpa kerendahan hati akan menjadi racun yang dibungkus ayat. Petik 2. Khalifah berdiri dan berkata, aku melihat kebenaran hari ini tidak datang dari kitab, tapi dari akal dan ketulusan. Ia menatap Abu Nawas. Kau tidak hanya mengalahkan lidah Syekh ini, tapi juga menghidupkan kembali akalnya. Petik 2. Abu Nawas menunduk. Tuanku, aku hanya menyalakan lilin kecil agar manusia tidak makan dalam gelap. Syekh Wahabuddin terdiam lama, lalu berkata, wahai Abu Nawas, aku mengaku kalah. Tapi aku ingin tahu satu hal terakhir. Apakah benar kemarin itu daging anjing? Abu Nawas tersenyum kecil. Bukan, wahai Syekh. Itu daging kambing yang kubumbui dengan logika. Hanya saja aromanya mungkin membuatmu takut pada pikiranmu sendiri. Petik 2. Semua orang tertawa lepas. Tapi di balik tawa itu, suasana berubah hangat. Tak ada lagi permusuhan, hanya rasa hormat. Khalifah berkata, Abu Nawas, engkau tak hanya pandai berbicara, tapi juga tahu kapan harus menertawakan kebodohan dan kapan harus menuntunnya. Petik 2. Abu Nawas membungkuk hormat. Tuanku, kadang cara terbaik mengajari manusia bukan dengan marah, tapi dengan membuatnya tertawa sampai ia sadar. Dan sejak hari itu, Syekh Wahabuddin tak lagi berteriak di mimbar tentang halal atau haram. Ia lebih banyak diam, membaca, dan merenung. Abu Nawas keluar dari istana sambil membawa anjing kecil itu. Ia menatap hewan itu dan berkata pelan, kau hari ini telah menyelamatkan manusia dari kebodohannya sendiri. Tapi jangan sombong. Kalau kau mulai ceramah di pasar nanti, aku akan bilang kau juga Wahabi. Anjing itu menggonggong kecil, dan tawa Abu Nawas pun pecah memenuhi jalanan Baghdad.